Fayus tarotu mongko den syarataken apa ayakuna yen to ana sapa muallim ming zawil ausafi iku saking wong kang duweni pira-pira sifat al mahmudati kang den puji. Karena guru itu fungsinya sebagai dalilut tilmid ila ma yakunu bi kamaluhu, untuk mencapai kesempurnaan dan murid-murid itu menjadi seorang yang sempurna, sebab yang membentuk karakter anak itu kan seorang guru. Karakternya dibentuk atau menganut pandangan konstruktivisme, teori pembentukan, membentuk karakter, membentuk sifat. Maka dari itu disyaratkan seorang guru zawil ausofi, memiliki beberapa sifat al-mahmudati kang pinuji, yang terpuji, akhlaknya baik, memiliki karakter yang baik, sifatnya sae. Janjane kan ngoten. Mung lah kalau sampean kabeh niki yang ada mung guru saanane. Guru saanane ku maksudnya pundi, ketimbang gati sing sempurna orang nemu ya kayak kuwi puo kan gitu nggih. Biasanya model kayak kuwi puo ora mung guru ora apa bae. Luru jodoh kepengene jodohku besok sing iki. Jebule ora nemu lah kayak kuwi pahan. Nyep luru klambi sing karepe gati milih bahan sing iki. Ora nemu kayak kuwi kayak kuwi pahan. Model kayak kuwi pahan itu kan semuanya bisa dipakai. Nah, oleh karena itu setidaknya secara ideal tadi, makanya kulaturakan ini adalah guru yang ideal. Guru yang ideal itu adalah orang-orang yang mampu memiliki sifat-sifat yang baik, sempurna. Makanya ada teng nasihati Kanjeng Sunan Kalijaga niku, lamun sira angge guru kaki amilya wong kang becik martabate. Lamun sira angge guru kaki amilya wong kang becik martabate. Lah, milih wong sing becik martabate. Becik niku napa? Baik. Martabat niku napa? Harkat. Martabatnya. Tegasnya napa? Dalam segi martabat itu kan posisi, derajat, wibawaannya, akhlaknya. Ini janjane nek kon milihku mencari guru-guru seperti itu. Mung kadang-kadang lah Amit Sewu niku seperti saya katakan, arep ganti sempurna orang nemu. Akhirnya pepatah yang dipakai adalah tak ada rotan akar pun jadi. Wis nyatane orang nono penjalin yang nganggo oyot-oyot puwo. Sebenarnya nang gawe naleni. Makanya menjadi seorang guru itu sebenarnya berat. Abot. Sebab di samping memiliki kecerdasan intelektual, itu juga mempunyai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Bukan hanya IQ tapi SQ. Kecerdasan batiniah. Tingkat religiositas, tingkat kemapanane maring Gusti Allah. Mulane niku lamun sira anggo guru kakim amila wong kang becik martabate sarta kang ing hukum. Sudah baik akhlaknya, tahu tentang hukum. Tahu tentang masa guru orang ngerti aturan kok dari tanah guru. Terus kita mengambil contoh apa? Makanya kalau kita memilih guru yang sembarangan, orang-orang yang tidak punya akhlak, tidak berilmu, terus kita mau mengambil apa? Padahal dari seorang guru itu yang kita ambil sesuatu yang tak nampak tapi ia kerjakan, dan sesuatu yang melekat. Mulanya kecenderungan seseorang itu pasti punya idola. Santri niku zaman riyen karena mengidolakan karo kiai ini, cara berpakaian tiru-tiru kiai ini.
Kadang-kadang kiai ini pakai sorban. Sorban kiai ini modele kayak kae tiru. Model udang kayak udang tiru. Orang mau yai niku kan riyen sing jenenge sorban niku mboten nate ucul. Sorban model segitiga, itu model pemanjang seperti burdah niku nggih, pemanjang, rida. Kadang digawe imamah, imamah niku diikatkan ke atas. Niku santri-santri niku nek misale ada acara lomba apa hitobah, yo dengan tampilan macam-macam. Semuanya itu membanggakan, mengidolakan dari guru sebab guru itu memang idola sebenarnya sebagai public figure, sebagai public contoh, sebagai uswah. Lah, memang uswah yang paling baik, uswatun hasanah ya ada pada diri Rasul. Itu ditetapkan Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya ada di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada teladan yang sempurna. Lah, kemudian keteladanan daripada Rasulullah kan ditelurkan terus kepada para ulama. Nah, ketika kita mengedahkan ulama, otomatis ulama-ulama yang kita ikuti, kiai-kiai, guru-guru kita yang kita ikuti, mereka kan juga punya idola, idolanya Kanjeng Nabi. Orang kalau sudah mengidolakan, itu semuanya kan diikuti. Dari cara berbicaranya, cara tabiatnya, cara berpakaian dan lain sebagainya. Karena ada idola. Nah, karena balianna ruhat tilmidi. Karena setuhune ruwe murid. Lianna ruhat tilmidi karena setuhune ruwe murid, rohnya seorang santri, seorang siswa, seorang murid, dha'ifatun iku apes. Rohnya itu kan lemah. Roh seorang santri lemah, anak itu rohnya lemah. Makanya setidaknya kita punya guru yang pertama itu adalah guru dalam rumah tangga. Ayah, ibu itu guru kita. Bin nisbati kelawan den bangsaken, tegese den bangsaken niku apa disambungaken, den nisbataken, dijadikan apa namanya nasab. Ya, nasab ku sambungan ila rohihi maring ruwe guru, ila rohihi maring ruwe mu'alim. Sebab rohnya seorang murid itu nyambung dengan gurunya, ternasab dengan gurunya. Makanya orang tua itu ada dua. Ada orang tua nasab, ada orang tua sebab. Ada orang tua nasab, ada orang tua sebab. Orang tua nasab jelas orang tua biologis yang telah menelurkan kita, yang sel telurnya telah menjadikan kita, yang sel kelaminnya menjadikan kita. Itu berarti apa namanya orang tua nasab. Yang kedua ada orang tua sebab. Orang tua sebab itu banyak sekali ini. Yang paling dekat itu adalah orang tua sebab kita belajar. Itu berarti jadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu. Itu dinisbatkan sebab di sini keterangannya binisbati ila ruhihi, dinisbatkan pada ruhnya. Mau diakui atau tidak, orang yang telah mengambil ilmu dari seorang guru, dia itu anak. Mau diakui atau tidak, orang yang telah mengambil ilmu darinya, berarti dia itu adalah seorang ayah, seorang bapak, orang tua kita. Makanya bagaimana perlakuannya? Ya sama, kita perlakukan layaknya sebagai seorang tua. Ya kita hormati, ya kita junjung, ya kita apapun sebagainya. Terus kita junjung, kita bopong boten. Nek bopong nyong kepenak enteng wong gering. Lah nek guru Mas Panji pada repot. Nah iya. Lah makanya itu binisbah. Lah orang tua sebab nasab itu orang tua karena sebab itu bukan hanya orang tua karena apa tadi ilmu, dia juga orang tua karena
sebab saya menikahi anak perempuannya, itu jadi orang tua kita. Makanya ada makalah mengatakan al-aba'u salasun. Bapak itu ada 3. Bapak karena kandung yang telah meneteskan selnya kepada ibu kita, kemudian menjadi kita, ada atau tidak, dia kau atau tidak, mereka adalah orang tua kita. Makanya kalau sering matur dengan orang tua ayah, terutama ayah ya, kalau ibu kan nggak bisa ditolak, nggak bisa dibantah. Jelek apapun ayah kita, beliau adalah orang tua kita yang tidak boleh kita tentang. Itu yang pertama. Yang kemudian al-aba yang kedua, bapak yang kedua itu adalah bapak karena ilmu tadi. Yang ketiga, bapak yang ketiga itu adalah bapak karena saya menikahi anak perempuannya. Itu sama. 3 orang ini harus kita hormati. Ayah kandung, ayah guru, ayah mertua. Itu al-aba'u salasun. Bapak itu ada 3. Itu wong sing yang menjadikan sebab kelahiran kita, orang yang telah memberikan kita ilmu, terus orang yang telah menikahkan anaknya untuk kita, telah memberikan orang anaknya untuk kita, itu orang tua kita. Makanya dia sia itu mah, lah paling mertuane iki lho, kowe wis duwe inak-inak kok kuanan karo wong orang mertua. Ya kan, kamu bisa menikahi seorang wanita itu kan karena restu dari orang tua, ayah atau ibu. Loh kok nganti kewanen karo dumeh mertuane dhewe digerap-gerap. Ora kena dosa niku. Sebab mereka itu adalah kedudukannya sama dengan ayah kita. Jadi 3 orang ini jangan kita abaikan. Guru, bapak kandung, bapak mertua. Faidat tasofa, mengko nalikane persipatan. Faidat tasofa mengko nalikane persipatan, sapa al muallimu wong sing mulang utawa murid. Kok murid sapa? Guru. Al muallimu sapa guru bi ausofil kamali kelawan pira-pira sifat sempurna. Bi ausofil kamali kelawan pira-pira sifat sempurna, kana mongko ana sapa atil midu murid al muwafaqah iku kang den paringi pitulung. Al muwafaqah kang den paringi pitulung, kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ittasofa ila akhirih. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ittasofa ila akhir. Maka ketika seorang guru itu memiliki sifat yang luar biasa, merembes maring murid. Itu pentingnya guru seperti itu. Sebab yang namanya rembesan, sering apa matur niku, sing jenenge rembesan niku ora bakal adoh sing sumbere. Enggak pernah bisa jauh. Sing rembesan mesti perep. Sampean duwe sumur. Sumure kebetulan ora dicor. Banyu bareng kono ngisore merembes. Dadi ana tuke. Ana apane? Oh, karena ada rembesan. Sopo sih kayak gitu? Jadi rembesan, merembes. Dipengin. Dipengin mana no? Orang bahannya siapa sih? Sama mereka kami.
Jadi ada rembesan dari kebaikan. Makanya ngoten nggih. Tradisi di kalangan ulama-ulama kita Nusantara itu kadang-kadang mencari guru itu sebatas yang penting dakoni tok. Contoh, anak santri ngaji ini jadi misalnya ilmu semuanya dari kaji. Kalau guru anak ulama hebat, anak kiai ngendi diparani melu ngaji tembriku. Padahal orang ngaji kitab sebatas yang penting dakoni dadi murid, dadi santri. Itu makanya di dalam tradisi NU itu ada tabarukan. Ngaji tabarukan itu hanya mengalap berkah tok. Akeh niku contohnya. Bahasa Mas Ari niku riyen belajar kan Mbah Holil. Mbah Holil niku kan seorang ulama ya, ulama besar. Itu kadang-kadang juga ketika berangkat haji, padahal wis alim tapi ganti guru maneh. Hanya sebatas yang penting daku guru. Makanya tradisi ulama-ulama kita itu kalau berangkat haji itu nggak pulang. Kalau berangkat haji tidak pulang. Jadi di sana terus menimba ilmu. Sekarang banyak. Kalau musim-musim haji itu ulama-ulama kita yang di Indonesia kalau berangkat haji itu ke sana bukan hanya melaksanakan haji tapi sebagai ajang untuk silaturahmi. Soan ngon kiye. Sebab di sana kan ulama pada waktu musim haji itu kan semua datang ke Mekah. Semuanya datang ke Mekah. Jadi begitu momentum itu digunakan soan ngon kiye mumpung mau ketemu di Mekah. Sebab mencari di sini kan susah. Ya contohnya ngene maring Pontianak, maring Kalimantan, maring ngendi Sulawesi, maring Sumatera kan jauh, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten jauh lah. Ketika di sana kan jalan satu kota kan mesti update. Ini kiai ini yang kiai-kiai yang tahun ini berangkat haji siapa saja didatangi. Itu tradisi ulama-ulama kita. Seperti kemarin ya, Mbah Kiai Thoifur Mawardi itu berangkat haji. Itu beliau pakai kursi roda berangkat dan sang pakai panjang sepuh. Itu kan muridnya Sayyid Ali Al-Maliki. Termasuk kakak seperguruan karo Habib Lutfi. Lutfi kan dulu kan pernah di Mekah juga, itu pernah belajar di Mekah. Lalu Mbah Kiai Thoifur Mawardi itu kemarin berangkat haji. Ternyata di sana juga masih sawan-sawan, padahal ya san sepuh. Kiai lain juga ingin ketemu sama Mbah Thoifur, kepengen tabarukan, kepengen tanggapmu murid. Terus kayak Mbah Kiai Najih Maimun kemarin juga ke Mekah. Termasuk kayak yang Tegal kayak Ahmad Said juga kemarin ke Mekah. Pada berangkat haji. Yo pancen kiai-kiai niku punya tradisi. Dunia niku ora kurang sih nggih. Jadi daftar ki bisa langsung. Ya seperti Mbah Maimun Zubair itu kan nggak pernah absen. Setiap ada musim haji itu selalu berangkat sejak usia berapa katanya? 40 apa 50 itu. Setiap tahun itu berangkat haji. Cita-citanya karena kepengen ketika haji beliau wafat. Dan ketika wafat kepengen dimakamkan di dekatnya Dewi Khadijah. Sebab beliau mengidolakan Khadijah. Nah, kelakon. Jadi kita punya tradisi seperti itu, ulama-ulama kita. Makanya terjaga terus sampai ulama-ulama sekarang. Jadi kalau ada musim haji ini gawe momentum halakoh untuk pertemuan Pak multakoknya para ulama sebatas sharing belajar dan sebagainya juga tafaulan tabarukan. Ya kenapa melakukan seperti itu? Itu karena sudah dibibiti oleh ulama-ulama sebelumnya. Kenapa ulama-ulama Nusantara dulu punya guru-guru dari sana? Itu kan karena di musim haji itu. Apalagi musim hajinya zaman dulu kan Mbah Buyut kula mawon haji kan sampai 7 bulan. Perjalanan 3 bulan. Sekali jalan 3 bulan, pulang 3 bulan. Terus di sana 1 bulan, kan 7 bulan. Nah, maka 3 bulan ku numpak kapal. Sampai 3 bulan itu terombang-ambing di kapal. Singgah negara, monggo luru pangan, mangkat mana.
itu sampai 3 bulan. Karena kapalnya dulu kan bukan kapal modern ya, kapalnya mengandalkan air, angin laut. Layar sih, kan orang mesti wang ini pas lagi maju ngalor, padahal tujuan kita ngidul kan keduliran ngenteni angine. Lah saiki mlayu ning ngalor. Cuma anginnya pas lagi berembus dari selatan ke utara. Lho kok mangkat bae yo kapale ora mangkat ora tekan malah bali. Iya kan? Sebab mengandalkan layar yang berkembang. Makanya ada pepatah pantang surut layar berkembang. Ketika layar itu sudah berkembang ya pantang pulang. Harus lanjut. Itu moto perjuangan seperti itu. Pantang pulang selama layar berkembang. Berkembang itu tegese mengembang karena angin itu tadi. Lah karena perjalanan yang begitu lama 3 bulan, pulang 3 bulan. Lho kok harapan gagian Bali? Yo eman. Akhirnya di sana memanfaatkan waktu untuk belajar untuk sebagainya. Bahkan ada yang akhirnya menikah di Mekah, ada yang punya sampai punya anak di sana, anaknya meninggal di Mekah. Seperti Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo niku kan punya anak banyak sebenarnya. Cuma anak laki-lakinya cuma satu-satunya itu dijak haji bareng ternyata meninggal di sana. Akhirnya nggak punya keturunan dari laki-laki. Makanya yang meneruskan pondoknya itu bukan anaknya tapi mantu-mantunya. Jadi itu sedang jadi tradisi para ulama kita. Kita kembalikan lagi. Jadi yang namanya guru itu adalah salah satu daripada sebabnya kita itu adalah guru. Karena kita mengambil sebab ilmu yang telah diberikan. Nah, kita berharap nisbat atau nasab kita itu tetap nyambung dengan guru-guru kita. Makanya saya yakin kula sering niku Gus Nasir kan ngendikan sampean ku bejo Kang. Sampean bejone apa? Kaya aku tah pancen bener anak lanange abah, anak lanange mama. Mong aku dudu anak ilmune mama. Kaya sampean dudu anak biologis tapi sampean anak ilmune saking mama. Jadi kita punya kedudukan yang sama ternyata. Sampean yo anak, aku yo anak. Jadi kepada beliau itu kita punya kedudukan yang sama. Mong bedane nyong anak biologis, sampean anak ideologis. Karena ilmu itu lagi. Berdasarkan ideologi yang ditanamkan. Ideologi dalam hal ini bukan ideologi negara tapi ideologi agama atau doktrin yang telah diberikan kepada kita. Fa idzan la budda ayakuna taqiyan mutawadian wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.